Saat ini saya akan melakukan pembahasan tentang guru belajar seri asesmen kompetisi minimum untuk tingkat SMP. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu mengenai seri asesmen kompetisi minimum ini yang biasa kita singkat dengan AKM? Seri asesmen kompetisi minimum ini adalah program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan informasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini bisa kita ikuti melalui SIM PKB masing-masing. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita ikuti dalam seri guru pembelajaran ini, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua bintang, dan yang ketiga pembahasan seperti yang saya lakukan. Kenapa kita harus mengikuti atau mengetahui AKM ini? Ya, karena selain tuntutan Kecakapan Akademi 21, program Pancasila juga merupakan pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh seluruh siswa. Karakter pelajar Pancasila yang akan dicapai setelah mengikuti AKM ini yaitu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Kemudian konsep asesmen nasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetisi minimum AKM yang mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan literasi numerasi. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional ini adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Maka dari hasil asesmen nasional ini dimaksud sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Kemudian Bapak Ibu, perbedaan yang menonjol antara asesmen nasional dengan ujian nasional, yaitu yang pertama, asesmen nasional seperti yang saya katakan tadi bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dasar, menengah, atas, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional berlaku mulai jenjang pendidikan menengah dan menengah pertama dan atas saja. Yang ketiga adalah perbedaan yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang. Maksudnya asesmen nasional ini diselenggarakan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil dari laporan asesmen nasional tersebut. Dengan kata lain bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Ya, sekali lagi saya katakan asesmen nasional bukan pengganti
mengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajarnya. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya? Asesmen nasional ini dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya adalah adaptif di sana. Pertanyaan yang disajikan di dalam asesmen nasional ini bergantung pada kemampuan siswanya. Dan tadi saya katakan bahwa peserta AKM ini adalah seluruh siswa dimulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas serta jenjang kesetaraan yang diikuti oleh siswa di kelas 5, 8, dan 11. Kemudian yang membedakan satu lagi adalah tidak semua siswa ikut melaksanakan AKM-nya. Ya, siswa ini yang mengikuti asesmen nasional ini adalah merupakan pemilihan sampel secara acak saja. Kemudian rumusan soal dan bentuk di asesmen nasional ini, bentuk soalnya adalah yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat ada isian singkat, dan yang kelima adalah uraian. Jadi jumlah soal yang akan disajikan untuk murid kelas 5 yaitu akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan kelas 11 akan diberikan butir soal sebanyak 36 untuk kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi. Kemudian tahapan asesmen literasi membaca tingkat SMP itu terdiri dari 2 level. Yang pertama level 1 itu untuk kelas 7 dan 8 yang tujuannya setelah AKM nanti mereka bisa memperbaiki kembali dan akan diujikan kembali pada level 2 yaitu untuk kelas 9 dan 10. Sedangkan untuk tahapan asesmen literasi numerasi di tingkat SMP itu hanya diberikan 1 level saja, yaitu untuk kelas 8. Kemudian setelah pelaksanaan asesmen nasional ini, maka didapatlah laporan hasil asesmen untuk mengidentifikasi 4 kategori tingkat kekuasaan kompetensi. Jadi dari hasil itu bisa diidentifikasikan kemampuan kompetensi siswa yang mengikuti asesmen literasi itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu disebut kelompok perlu intervensi khusus. Yang kedua yaitu kelompok dasar. Yang ketiga kelompok cakap, dan yang keempat kelompok mahir. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan saya dalam mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetisi Minimum ini. Terima kasih.